Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1 terkait dalam penelitian farmasi. Pada kenyataannya itu farmasi ini digunakan sebagai bidang ilmu, bukan keahlian spesifik. Dan contohnya, untuk ilmu farmasi sendiri, dia tuh merupakan gabungan dari beberapa bagian bidang ilmu seperti kimia dan biologi, di mana ilmu farmasi ini juga mencangkup tentang sistematis pembuatan dan peracikan obat, di mana ilmu ini akan berperan dalam efektivitas dari obat itu sendiri, di mana ilmu farmasi ini juga disusun secara sistematis agar dapat menyeluruh serta sistematis agar dapat memberikan efek yang dominan pada saat pembuatan pengobatan, di mana proses ini digunakan secara sistematik untuk memperoleh suatu bukti yang berbentuk fisik dari adanya penelitian. Misalnya dalam ilmu resep, di mana dalam ilmu resep kita mempelajari cara meracikan obat yang sesuai dengan yang telah diresepkan oleh dokter, di mana peracikan sendiri ini kita tidak hanya sekedar meracik, tapi kita mempelajari tentang penggolongan, kita juga mempelajari tentang bahan apa yang cocok dalam pembuatan racikan obat ini. Di mana dalam penyediaan obat farmasi ini tidak hanya berupa pengumpulan, penyediaan, serta peracikan obat saja. Melihat dari sisi efektivitas dari obat juga termasuk dalam bidang keilmuan ini, di mana ilmu farmasi yang begitu banyak mencangkup bidang ilmu lain seperti kimia, fisika, serta farmakologi dari obat ini, maka dapat dikatakan bahwa bahwa ilmu farmasi ini tidak, dalam kenyataannya penelitian di bidang farmasi ini menggunakan farmasi sebagai bidang ilmu dan bukan keahlian khusus, karena keahlian di bidang farmasi ini akan diperoleh pada jenjang apoteker. Contohnya ini misalnya dilakukan penelitian terhadap pelayanan kefarmasian di apotek terhadap obat tanpa resep, di mana dalam penelitian ini kita dapat melakukan pengkajian peresepan dengan beberapa keahlian. Selain itu juga kita menggunakan ilmu farmasi, karena di samping melakukan penelitian ini, kita juga dapat melakukan komunikasi serta observasi terhadap responden dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana tanggapan mereka terhadap pelayanan kefarmasian di apotek tentang obat tanpa resep atau obat bebas yang diperedarkan di dalam apotek. Maka dapat dikatakan dalam penelitian ini itu tidak memiliki keahlian khusus, seperti yang sudah dijelaskan bahwa keahlian khusus dalam peracikan resep dan pembacaan peresepan ini akan diperoleh pada saat menempuh jenjang profesi, di mana dalam segi pelayanan dan penjualan obat kita tidak hanya melihat membaca resep dan tidak hanya sekedar membaca resep dan memberikan obat, tetapi kita juga melakukan analisa tentang penggunaan obat yang rasional, serta kita juga melihat tentang penyuluhan terhadap penggunaan obat kepada pasien. Apabila misalnya penggunaan obat itu tidak dapat berefek dalam jangka waktu 3 hari dan masih memberikan penyakit itu masih dapat dirasakan, maka dianjurkan kepada pasien untuk dapat berkonsultasi dan melakukan pengecekan ke dokter dan meminta peresepan obat, karena di dalam penelitian ini juga kita melihat pharmaceutical care yang kita lakukan kepada pasien, di mana dalam penelitian ini juga mencakup beberapa aspek, yaitu tentang penelaan resep, pembacaan resep, dan juga tentang penyuluhan
sosial. Maka dari ini penelitian ini dan contoh penelitian ini di mana farmasi itu hanya dijadikan sebagai bidang ilmu dan bukan keahlian, karena jika kita hanya menuntut keahlian maka kita hanya membaca keahlian rasa tanpa melihat efek kepada pasien dan melakukan sosialisasi terhadap penggunaan obat pada pasien. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu ketika kita melakukan penelitian misalnya pada aktivitas antioksidan etanol dari tanaman obat tertentu. Dalam hal ini penelitian tidak memiliki keahlian teknis tertentu, di mana dikatakan lain di dalam pengujian juga dilakukan tentang pengambilan serta menggunakan metode yang mencocok dalam dan juga dari pembaruan metode sebelum dari penelitian yang sesudahnya. Kita itu hanya mengkaji tentang penelitian sudah dilakukan dan mengevaluasi jika dalam penelitian sebelumnya itu metodenya itu kurang, maka tidak dapat memperbaiki metodenya. Di dalam hal ini nantinya akan dilakukan peninjauan di interaksi obatnya, distribusi, serta eliminasi. Karena keterkaitan di bidang lain, maka kenyataannya penelitian ini itu dalam ilmu farmakologi, bidang ini juga dapat di-compare dengan teknologi farmasi yang kenyataannya tidak menjadi keterampilan, karena konsep juga farmasi akan dilanjutkan di bidang profesi atau apoteker.